suamiku, dan ibuku. Suasana runtuh dalam sekejap. Reza hendak bicara, tapi Dinda mengangkat tangan. Jangan, ia menoleh ke ibunya. Dan ibu, saya gak nyangka. Bu Yani menatap putrinya dengan wajah kosong. Tapi tak ada pembelaan, tak ada air mata, hanya diam. Dinda berjalan ke kamar, menggendong anaknya, lalu kembali ke ruang tamu. Dengan satu tangan, ia membuka pintu utama. Keluar, kalian berdua. Dinda, jangan gitu. Suara Reza bergetar. Keluar sebelum aku teriak dan bangunin semua tetangga. Bu Yani menoleh ke Reza, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Tanpa sepatah kata, Reza menyusul dengan mata tertunduk, hati hancur, dan dada yang penuh penyesalan. Malam itu, hujan turun lagi. Tapi bukan hanya atap yang basah, ada dua hati yang tenggelam dalam lumpur dosa yang tak lagi bisa dicuci oleh air langit. Dan dari balik tirai, Dinda menatap jalan gelap sambil menggenggam bayinya erat-erat dan berbisik, "Aku akan membesarkanmu dengan cinta, tapi tanpa kebohongan." Hujan malam itu turun seperti tak mau berhenti, membasahi setiap sudut kota Bogor. Udara dingin menyusup dari sela jendela rumah semi permanen di pinggiran kota, menyelimuti tubuh Reza yang duduk termenung di ruang tamu. Laki-laki 29 tahun itu baru saja pulang kerja. Bajunya masih basah oleh sisa gerimis yang menempel. Di tangannya, sebuah handuk kecil ia gunakan untuk mengeringkan rambut. Televisi menyala tanpa suara, hanya lampu temaram dan suara rintik hujan yang menemani. Di dinding rumah, jam tua berdetak pelan, seperti menghitung setiap detik kesepian yang menyesakkan dada. Reza menatap layar ponsel yang hanya menampilkan satu pesan dari istrinya, "Dinda, sayang, aku lembur lagi. Mama di rumah sendirian ya, titip beliau, aku pulang malam banget." Reza mendesah pelan. Sudah 2 minggu Dinda pulang larut. Proyek audit di kantornya menumpuk. Dan sejak ibunya, Bu Yani, pindah ke rumah mereka karena stroke ringan 2 bulan lalu, Reza merasa rumah yang semula terasa lapang kini seperti penuh tekanan. Bukan karena kehadiran mertuanya, tapi karena sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bu Yani, 48 tahun, adalah tipe perempuan mandiri. Meski sudah bercerai lama dari suaminya, ia tetap mampu tampil anggun. Tubuhnya masih terawat, kulitnya bersih, dan parasnya tak kalah dengan perempuan yang jauh lebih muda. Sejak pindah ke rumah Dinda dan Reza, ia banyak diam, tapi sorot matanya selalu tajam, seperti menyimpan banyak cerita yang tak sempat diungkapkan. Reza tak pernah bermaksud berpikir aneh. Tapi, sejak suatu malam, ia melihat Bu Yani berdiri di dapur hanya dengan daster tipis yang nyaris transparan diterpa cahaya kulkas. Pikirannya tak bisa berhenti berkelana. Ia memarahi dirinya sendiri berkali-kali. Tapi setiap hari, setiap interaksi, entah kenapa, terasa makin menggoda. Pandangan Bu Yani sering terasa lebih lama dari seharusnya. Senyumnya terlalu lembut, sentuhannya terlalu akrab, atau mungkinkah itu hanya imajinasi Reza? Malam itu, udara sangat dingin. Listrik sempat padam beberapa menit karena petir menyambar di kejauhan. Setelah memastikan semuanya aman, Reza menuju dapur untuk mengambil air minum. Tapi langkahnya terhenti di ruang tengah. Sosok Bu Yani tergeletak di lantai, tak jauh dari pintu dapur. "Bu," serunya kaget. Ia segera berlari, berlutut, dan memeriksa tubuh itu. Wajah Bu Yani pucat, matanya tertutup rapat, dan napasnya tampak berat. Daster yang ia kenakan basah oleh keringat. Reza panik. Ia memegang dahi sang mertua. Panas. Dengan sigap, ia mengangkat tubuh Bu Yani dan membaringkannya di sofa. Tubuh itu terasa ringan, namun hangat dan licin karena lembab.
"Bu, bangun," panggil Reza pelan sambil mengguncang pelan bahunya. Tidak ada respons. Reza berdiri, mengambil handuk bersih dan semangkuk air dingin dari kamar mandi, lalu kembali dan mulai mengompres dahi Bu Yani. Ia duduk di lantai, tepat di samping sofa. Matanya menatap wajah wanita itu, cantik, bahkan dalam kondisi lemah seperti itu. Daster yang dikenakan menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk yang selama ini tak pernah berani ia tatap langsung. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka satu kancing bagian atas, murni agar Bu Yani lebih lega bernapas. Tapi saat aroma tubuh wanita itu menyusup ke hidungnya, kepala Reza bergetar hebat. Itu aroma yang tak asing, aroma dewasa, tajam namun lembut. Aroma yang membuat tubuhnya bereaksi. "Ini darurat, jangan bodoh," bisik hatinya, mencoba mengendalikan diri. Namun jari-jarinya mulai menyentuh tangan Bu Yani. Awalnya hanya ingin memastikan suhu tubuh, tapi lama-lama jemarinya mengusap punggung tangan itu, berpindah ke pipi, lalu ke leher. Napas Reza mulai tidak teratur. Ia tahu ini salah, tapi Bu Yani, wanita itu tampak begitu damai, begitu tenang. Dalam pelukannya, Reza menunduk, menatap wajah itu dari dekat. Dan malam pun mulai berubah. Dalam hening dan derasnya hujan, waktu seperti melambat. Reza duduk bersandar pada sisi sofa, mata tak berkedip menatap tubuh wanita yang hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Lampu temara membuat bayangan di wajah Bu Yani terlihat lembut dan tiba-tiba mata itu terbuka perlahan. "Reza," bisiknya nyaris tak terdengar. Reza langsung mendekat, menunduk. "Iya Bu, saya di sini." Sang ibu mertua menatapnya. Lama, dalam, seolah mencoba membaca seluruh isi hati menantunya lewat pandangan. "Aku, tadi pusing, tiba-tiba gelap semuanya." Ujarnya lirih, suara yang parau namun menggoda. Reza mengangguk, mencoba menghindari kontak mata. Tapi saat ia menoleh lagi, mata itu masih menatapnya. Bukan seperti ibu pada menantu, tapi seperti seorang perempuan kepada lelaki yang ia dambakan diam-diam. Dan dari tatapan itu, malam yang dingin mulai berubah jadi lebih hangat, terlalu hangat untuk disebut biasa. Mata mereka terkunci dalam keheningan yang memekakan. Hujan di luar makin deras, seolah menjadi latar yang sempurna bagi dua insan yang mulai terjebak dalam lingkaran rasa yang tak seharusnya tumbuh. Reza mencoba berdiri, mencoba menjauh, tapi Bu Yani menahan tangannya. Sentuhan itu ringan, lembut, tapi cukup kuat untuk menghentikan langkah Reza yang seharusnya tegas. "Ibu nggak apa-apa, harus istirahat dulu," kata Reza terbata. Bu Yani tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, namun tetap menggenggam tangan Reza. Matanya tak berkedip. Mata itu seperti memanggil, meminta dimengerti. Dan dalam diam, Reza tahu, apapun yang sedang terjadi, malam itu bukan kebetulan. Tubuh Bu Yani menggeliat kecil, pelan. Napasnya masih berat, dadanya naik turun perlahan. Daster yang dikenakannya sudah setengah terbuka, dan Reza berusaha keras menahan diri untuk tidak memperhatikan. Tapi matanya dan tubuhnya berkhianat. "Reza," suara Bu Yani pelan, tapi tegas. "Kamu pernah merasa sendirian? Bahkan ketika kamu tidak sendiri?" Pertanyaan itu membuat Reza terdiam. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena ia menyadari, ia merasakannya setiap malam. "Pernah, Bu," jawabnya pelan. "Kadang, aku juga," ujar Bu Yani. Suaranya nyaris berbisik. Ia duduk perlahan, bersandar di sofa, lalu menatap Reza lebih dalam. Reza menunduk, bingung harus melakukan apa. Tapi kemudian, jari Bu Yani menyentuh dagunya, mengangkat wajahnya perlahan. "Kamu baik, Reza. Tapi terlalu baik untuk terus pura-pura gak lihat apa yang aku rasakan," ucapnya lirih. Reza menggertakkan gigi. Ini gila. Ini salah.
Tapi kenapa hatinya tidak bisa melawan? Kenapa detak jantungnya malah seperti menari mengikuti ritme tatapan Bu Yani? Saya bingung, katanya pelan. Jangan bingung, bisik Bu Yani. Dan saat itu, semuanya terjadi begitu saja. Tak ada aba-aba, tak ada logika, tak ada agama, tak ada moral. Bibir mereka bersentuhan. Awalnya lembut, gugup. Tapi semakin lama, semakin dalam. Pelan-pelan, pagar batas bernama hubungan keluarga runtuh dihempas badai rasa yang sudah terlalu lama tertahan. Pelukan menyusul ciuman. Reza menarik tubuh Bu Yani ke dalam dekapannya. Wanita itu mendesah pelan dan tidak menolak. Tangannya melingkari leher Reza, jemarinya menyisir rambut menantunya sendiri. Napas mereka memburu, bersahut-sahutan, jantung berdetak cepat seperti genderang perang dalam dada. Tak ada yang bicara, tapi bahasa tubuh mereka sudah berkata lebih dari cukup. Di sudut ruang tamu yang remang, dunia mereka hanya ada dua, rasa bersalah dan keinginan yang membakar. Dan malam itu, dua manusia yang kesepian menemukan pelampiasan dalam pelukan yang salah. Namun, kebahagiaan terlarang itu tak berlangsung lama. Suara tangis bayi memecah malam. Tangisan nyaring itu menghantam keduanya seperti tamparan realitas yang membangunkan dari mimpi gelap. Bu Yani langsung melepas pelukan, menegakkan tubuhnya, wajahnya berubah tegang. Aku yang gendong, ucapnya cepat, bangkit, dan bergegas menuju kamar. Reza terduduk, membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya tak beraturan, dada bergemuruh hebat. Ia menunduk, menyandarkan kepala ke lutut, mencoba menenangkan diri. Tapi semua sudah terjadi. Beberapa menit berlalu. Tangis bayi berhenti. Suara langkah kaki Bu Yani kembali sunyi. Tapi di ruang tamu, Reza masih terdiam. Tubuhnya seolah tertancap di lantai. Pintu pagar berbunyi. Cekrek. Disusul suara kunci rumah diputar dari luar. Pintu terbuka. Dan masuklah Dinda, istri Reza, dengan wajah letih, jaket basah, dan tas besar di tangan. Sayang, ucapnya sambil menutup pintu. Kerjaan hari ini gila banget, baru selesai jam 10 lebih. Anak kita gimana? Reza memaksakan senyum. Baru aja bangun, mama yang tenangin. Dinda menghela napas lega. Syukurlah, aku pengen mandi terus langsung tidur. Ia melepas jaket dan meletakkan tas di sofa. Lalu menghampiri Reza dan mencium tangannya. Terima kasih udah jagain rumah, katanya lembut. Ciuman itu seperti cambuk yang melukai hati Reza. Sebab yang baru saja mencium bibir yang sama adalah ibunya sendiri. Dan malam belum selesai. Ketika Dinda masuk ke kamar mandi, Reza terduduk kembali. Di balik pintu kamar Bu Yani, mata seorang wanita mengintip dan menatap Reza dalam sunyi. Tatapan itu tak berkata apapun, tapi keduanya tahu semuanya belum selesai. Malam semakin larut. Hujan perlahan mereda, menyisakan gemericik air dari atap seng yang jatuh ke halaman. Di dalam rumah, keheningan seperti kabut tebal yang menyelimuti setiap ruang. Dinda sudah tertidur pulas bersama bayinya. Lelah setelah seharian bekerja, ia tak menyadari bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa bagi suaminya atau ibunya sendiri. Reza berdiri di dapur, memandangi air putih dalam gelas yang sejak tadi belum sempat diminum. Tangannya gemetar, wajahnya tegang. Bayangan sentuhan, bisikan, dan ciuman Bu Yani masih melekat di tubuh dan pikirannya seperti bayangan yang enggan hilang meski lampu sudah dipadamkan. Lalu, klik, pintu kamar Bu Yani terbuka perlahan. Wanita itu muncul dalam balutan daster panjang berwarna lembut, rambut digelung asal, dan wajah yang kini tak lagi menyimpan keraguan. Ia berdiri di ambang pintu, matanya langsung bertemu dengan mata Reza yang terkejut. "Kamu belum tidur?" tanyanya lirih. Reza menggeleng. "Masih gak tenang?"
Bu Yani berjalan perlahan, mendekat dan duduk di kursi makan. Tangannya meraba permukaan meja. Aku juga. Mereka diam. Lama. Tak ada suara selain detik jam dan dengungan kulkas. Tapi justru dalam diam itu, semua yang belum terucap terdengar lebih nyaring dari kata-kata. Aku gak nyangka semuanya bisa kejadian secepat itu, ujar Bu Yani akhirnya, menatap Reza lurus-lurus. Aku juga gak nyangka, Bu. Tapi rasanya seperti sesuatu yang udah lama tertahan. Bu Yani tertawa kecil, pahit. Mungkin karena kita sama-sama kesepian. Kamu laki-laki muda yang kelelahan, aku perempuan tua yang sudah kehilangan banyak hal. Mungkin kita cuma cari penghiburan. Reza menunduk. Aku takut, gumamnya. Takut ketahuan? Tanya Bu Yani. Reza mengangguk. Tapi yang membuatnya lebih takut bukan itu. Aku takut, aku gak bisa berhenti. Ucapan itu seperti pisau. Bu Yani diam, lalu berdiri dan menghampiri Reza. Tangannya menyentuh pundak laki-laki itu dengan pelan. Sudah malam, tidur ya, jangan banyak mikir. Ia berbalik, berjalan menuju kamarnya, meninggalkan aroma samar parfum yang masih tersisa di tubuhnya. Reza hanya bisa menatap punggung wanita itu menghilang di balik pintu. Lalu ia menutup wajah dengan kedua tangan. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang telah mereka mulai? Keesokan paginya, rumah terasa seperti biasanya, tapi hanya di permukaan. Dinda menyiapkan sarapan, menggendong bayinya sambil tersenyum. Bu Yani duduk di meja makan dengan rambut yang sudah disisir rapi. Reza di sudut meja, menunduk, memakan roti tawar tanpa rasa. Tidak ada yang bicara tentang malam kemarin, tapi setiap gerakan mata, setiap tarikan napas, terasa seperti ledakan dalam hati Reza. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang manis. Bu Yani berubah, atau justru menunjukkan dirinya yang asli. Tatapannya lebih hangat, gesturnya lebih dekat. Ia sering menyentuh Reza secara tak sengaja. Kadang menyentuh tangan saat mengambil gelas, kadang menyentuh bahu saat lewat di belakangnya. Dinda tak curiga. Ia terlalu sibuk dan terlalu percaya. Suatu sore, ketika Dinda keluar belanja, Bu Yani menghampiri Reza yang sedang menyapu teras. Tanpa banyak kata, ia menyentuh tangan Reza dan berkata, "Aku tahu kamu gak bisa berhenti mikirin malam itu." Reza menatapnya. Wajah wanita itu terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melanggar batas moral. Tapi, tatapan matanya menyala, dan Reza kalah lagi. Di balik pintu dapur, mereka kembali berciuman. Tak lebih dari beberapa detik, tapi cukup untuk membuka kembali luka yang seharusnya ditutup. Malamnya, saat Dinda sudah tertidur, Reza keluar kamar. Ia berjalan ke dapur, seperti biasa, mencari udara. Tapi Bu Yani sudah di sana, sendirian, menatapnya. "Kalau kamu terus keluar malam-malam begini, aku bisa salah paham," katanya pelan. Reza tertawa hambar. Mungkin aku juga sudah salah paham dari awal. Bu Yani mendekat, sangat dekat. "Kalau begitu, kenapa kita nggak sekalian aja?" Reza terpaku. "Kamu mau?" tanya Bu Yani. Entahlah, tapi tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Dan dalam gelap malam, kembali terjadi pelanggaran ketiga, yang lebih dalam, yang lebih lama, yang lebih mustahil untuk diperbaiki. Malam keempat setelah hujan pertama itu, Reza duduk di ruang tamu dalam gelap. Tak ada televisi, tak ada musik, tak ada suara, hanya detak jam tua dan suara sesekali dari bayi yang mengerang dalam tidurnya. Di dalam kamar, Dinda terlelap memeluk anak mereka, begitu damai, begitu tenang, dan begitu tidak tahu. Tangannya menggenggam erat gelas kosong, yang sejak tadi belum juga ia isi. Nafasnya berat, dadanya sesak. Dalam kepalanya, suara demi suara bertumpuk. Wajah Dinda, tangisan bayinya,
Tatapan Bu Yani, bisikan-bisikan malam itu, dada wanita itu yang menempel pada tubuhnya, ciuman ketiga, dan semua yang terjadi setelahnya. Semua berputar seperti film rusak yang tak kunjung berhenti. Pintu kamar Bu Yani berderit pelan. Reza tidak menoleh, tapi tahu siapa yang keluar. Langkah kaki itu perlahan, lembut, penuh perhitungan. Sama seperti ketika wanita itu pertama kali masuk ke hidupnya, bukan sebagai mertua, tapi sebagai godaan. Bu Yani mengenakan kimono satin warna kelabu. Rambutnya tergerai, wajahnya polos tanpa riasan. Justru disitulah bahaya itu bersemayam, di balik kesederhanaan yang menyesatkan. Ia duduk di sofa, tak jauh dari Reza. Hening. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Tapi atmosfer di antara mereka seperti bara yang dipendam dalam kain basah, siap meledak kapan saja. Aku tahu kamu menyesal, kata Bu Yani akhirnya, suaranya pelan, datar. Reza menunduk, tak menjawab. Tapi aku juga tahu, kamu gak bisa berhenti. Reza menoleh cepat. Berhenti untuk apa, Bu? Untuk mengkhianati istri saya? Untuk membuat anak saya tumbuh di rumah penuh dusta? Bu Yani menatapnya. Dan kamu pikir aku gak hancur tiap kali lihat wajah Dinda? Lalu kenapa? Reza balas menatap tajam. Kenapa masih diteruskan? Bu Yani terdiam lama. Karena setiap kali kamu menyentuh aku, Reza, aku merasa hidup. Kalimat itu membuat dada Reza sesak. Ia bangkit berdiri. Tapi Bu Yani berdiri juga, menghalangi jalannya. Dinda itu anakku, aku tahu. Tapi kamu juga tahu, pernikahan kalian makin hambar. Kalian saling mencintai, tapi saling menjauh juga. Itu bukan alasan, Bu. Tapi itulah kenyataannya. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia berjalan menjauh ke arah dapur, menunduk di dekat meja makan, mencoba mengatur napas. Tapi langkah kaki Bu Yani menyusul. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh punggungnya, lalu pundaknya, lalu mengusap tengkuknya pelan. Dan suara itu kembali berbisik. Kita hanya butuh satu keputusan. Setelah itu, semua selesai. Reza membalik tubuhnya. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini tak ada ciuman, tak ada pelukan. Hanya dua pasang mata yang penuh pertempuran. Bu, saya takut. Aku juga, Reza. Tapi saya juga ingin. Kalimat itu meledak dari mulutnya seperti peluru terakhir dari senjata patah. Bu Yani memejamkan mata. Ia tahu, setelah kalimat itu, tak ada yang bisa diundur. Tapi tepat saat Reza hendak mendekatkan wajahnya, pintu kamar terbuka keras. Dinda berdiri di sana. Rambutnya berantakan, wajahnya masih penuh kantuk, tapi matanya menyala seperti bara. Apa yang kalian lakukan? Suara Dinda terdengar seperti guntur. Reza membeku. Bu Yani mundur pelan. Dinda menatap keduanya. Bergantian, napasnya tersengal. Bayinya menangis dari balik kamar, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Reza, Dinda melangkah mendekat. Matanya berkaca, tapi suaranya tetap tenang. Aku keluar rumah 5 menit. 5 menit saja. Karena anak kita muntah di tempat tidur dan aku butuh lap kering di dapur. Tapi ternyata, di luar pintu ini, suamiku dan ibuku, suasana runtuh dalam sekejap. Reza hendak bicara. Tapi Dinda mengangkat tangan. Jangan. Ia menoleh ke ibunya. Dan ibu, saya gak nyangka. Bu Yani menatap putrinya dengan wajah kosong. Tapi tak ada pembelaan. Tak ada air mata. Hanya diam. Dinda berjalan ke kamar, menggendong anaknya, lalu kembali ke ruang tamu. Dengan satu tangan, ia membuka pintu utama. Keluar, kalian berdua. Dinda, jangan gitu. Suara Reza bergetar. Keluar sebelum aku teriak dan bangunin semua tetangga. Bu Yani menoleh ke Reza, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Tanpa sepatah kata, Reza menyusul dengan mata tertunduk, hati hancur, dan dada yang penuh penyesalan. Malam itu, hujan turun lagi. Tapi bukan hanya atap yang basah,
Ada dua hati yang tenggelam dalam lumpur dosa yang tak lagi bisa dicuci oleh air langit. Dan dari balik tirai, Dinda menatap jalan gelap sambil menggenggam bayinya erat-erat dan berbisik, "Aku akan membesarkanmu dengan cinta, tapi tanpa kebohongan." Hujan malam itu turun seperti tak mau berhenti, membasahi setiap sudut kota Bogor. Udara dingin menyusup dari sela jendela rumah semi permanen di pinggiran kota, menyelimuti tubuh Reza yang duduk termenung di ruang tamu. Laki-laki 29 tahun itu baru saja pulang kerja. Bajunya masih basah oleh sisa gerimis yang menempel. Di tangannya, sebuah handuk kecil ia gunakan untuk mengeringkan rambut. Televisi menyala tanpa suara, hanya lampu temaram dan suara rintik hujan yang menemani. Di dinding rumah, jam tua berdetak pelan, seperti menghitung setiap detik kesepian yang menyesakkan dada. Reza menatap layar ponsel yang hanya menampilkan satu pesan dari istrinya, "Dinda, sayang, aku lembur lagi. Mama di rumah sendirian ya. Titip beliau, aku pulang malam banget." Reza mendesah pelan. Sudah 2 minggu Dinda pulang larut. Proyek audit di kantornya menumpuk. Dan sejak ibunya, Bu Yani, pindah ke rumah mereka karena stroke ringan 2 bulan lalu, Reza merasa rumah yang semula terasa lapang kini seperti penuh tekanan. Bukan karena kehadiran mertuanya, tapi karena sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bu Yani, 48 tahun, adalah tipe perempuan mandiri. Meski sudah bercerai lama dari suaminya, ia tetap mampu tampil anggun. Tubuhnya masih terawat, kulitnya bersih, dan parasnya tak kalah dengan perempuan yang jauh lebih muda. Sejak pindah ke rumah Dinda dan Reza, ia banyak diam, tapi sorot matanya selalu tajam, seperti menyimpan banyak cerita yang tak sempat diungkapkan. Reza tak pernah bermaksud berpikir aneh. Tapi sejak suatu malam, ia melihat Bu Yani berdiri di dapur hanya dengan daster tipis yang nyaris transparan diterpa cahaya kulkas. Pikirannya tak bisa berhenti berkelana. Ia memarahi dirinya sendiri berkali-kali. Tapi setiap hari, setiap interaksi, entah kenapa, terasa makin menggoda. Pandangan Bu Yani sering terasa lebih lama dari seharusnya. Senyumnya terlalu lembut, sentuhannya terlalu akrab, atau mungkinkah itu hanya imajinasi Reza? Malam itu, udara sangat dingin. Listrik sempat padam beberapa menit karena petir menyambar di kejauhan. Setelah memastikan semuanya aman, Reza menuju dapur untuk mengambil air minum. Tapi langkahnya terhenti di ruang tengah. Sosok Bu Yani tergeletak di lantai, tak jauh dari pintu dapur. "Bu," serunya kaget. Ia segera berlari, berlutut, dan memeriksa tubuh itu. Wajah Bu Yani pucat, matanya tertutup rapat, dan napasnya tampak berat. Daster yang ia kenakan basah oleh keringat. Reza panik. Ia memegang dahi sang mertua. Panas. Dengan sigap, ia mengangkat tubuh Bu Yani dan membaringkannya di sofa. Tubuh itu terasa ringan, namun hangat dan licin karena lembab. "Bu, bangun," panggil Reza pelan sambil mengguncang pelan bahunya. Tidak ada respons. Reza berdiri, mengambil handuk bersih dan semangkuk air dingin dari kamar mandi, lalu kembali dan mulai mengompres dahi Bu Yani. Ia duduk di lantai, tepat di samping sofa. Matanya menatap wajah wanita itu, cantik, bahkan dalam kondisi lemah seperti itu. Daster yang dikenakan menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk yang selama ini tak pernah berani ia tatap langsung. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka satu kancing bagian atas, murni agar Bu Yani lebih lega bernapas. Tapi saat aroma tubuh wanita itu menyusup ke hidungnya, kepala Reza bergetar hebat. Itu aroma yang tak asing, aroma dewasa, tajam namun lembut, aroma yang membuat tubuhnya bereaksi. "Ini darurat,"
Jangan bodoh, bisik hatinya, mencoba mengendalikan diri. Namun jari-jarinya mulai menyentuh tangan Bu Yani. Awalnya hanya ingin memastikan suhu tubuh, tapi lama-lama jemarinya mengusap punggung tangan itu, berpindah ke pipi, lalu ke leher. Napas Reza mulai tidak teratur. Ia tahu ini salah, tapi Bu Yani, wanita itu tampak begitu damai, begitu tenang. Dalam pelukannya, Reza menunduk, menatap wajah itu dari dekat. Dan malam pun mulai berubah. Dalam hening dan derasnya hujan, waktu seperti melambat. Reza duduk bersandar pada sisi sofa, mata tak berkedip menatap tubuh wanita yang hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Lampu temara membuat bayangan di wajah Bu Yani terlihat lembut dan tiba-tiba mata itu terbuka perlahan. "Reza," bisiknya nyaris tak terdengar. Reza langsung mendekat, menunduk. "Iya Bu, saya di sini." Sang ibu mertua menatapnya. Lama, dalam, seolah mencoba membaca seluruh isi hati menantunya lewat pandangan. "Aku, tadi pusing, tiba-tiba gelap semuanya." Ujarnya lirih, suara yang parau namun menggoda. Reza mengangguk, mencoba menghindari kontak mata.